Ini adalah hidroponik set tipe RDF 254D4. Bagaimana cara merakitnya? Kami melakukan perakitan ini di rumah salah satu customer kami. Nanti sedulur semua bisa lihat pada tayangan berikut ini. Nah, ini adalah bahan-bahan untuk membuat merakit hidroponik set. Beberapa sudah saya rakit di rumah supaya di sininya cepat ya, terutama untuk fitting-fitting ini, biar proses perakitannya di sini lebih cepat. Nah, kali ini Om Dans akan jelaskan paket yang ada di dalam hidroponik set tadi. Ini ada beberapa dan Om Dans akan jelaskan fungsinya satu-satu ke customernya. Monggo Bu Ita. Nah, ini bentar. Nah, yang pertama ini namanya rock wool. Rock wool ini fungsinya buat menyemaikan dan untuk menanam sekaligus ya, itu benihnya. Nah, caranya begini. Kayak tahu. Kayak tahu betul. Kan dulu. Nah, ini kaitannya dengan makhluk yang ini. Nah, ini bak semai. Sebenarnya bebas saja bentuknya, tapi ini juga masuk di bonusnya. Nanti tinggal ditaruh satu-satu. Nah, tinggal dihitung aja apakah seluruh lubang mau diisi. Ini ada 16 kali 4, itu berarti ada 64 lubang. Nah, ini rock woolnya sudah saya potong-potong, tinggal merobek ya, nanti tinggal diatur. Nah, atur satu-satu gini. Kemudian ini ada benih yang sudah sangat populer. Ini karena benih yang paling mudah tumbuh ya, itu ada kangkung. Ini idola seluruh hidroponikers karena ini paling mudah tumbuh. Ini bayam, ini agak sedikit lebih susah, makanya jumlahnya pasti banyak karena bisa
possibility tinggal milih. Nah ini ada selada. Nah selada ini bisa buat lalapan. Nah caranya nanti satu-satuin satu benih ini, nanti ditaruh aja di lubang-lubang sini. Paling nggak kedalamannya cukup setengah senti aja. Jangan terlalu dalam, setengah senti aja. Yang penting dia kalau kena air nggak kabur, ya. Nah, disarankan kalau untuk kangkung ya bisa satu lubangnya diisi 2 atau 3 nggak masalah, boleh. Ya, nanti numbuh desek-desekan dikit nggak apa-apa. 2 atau 3 aja di setiap lubang ini yang bolong-bolong di tengah ini. Ini, oke. Ini naruhnya ini masih dalam bentuk ini. Gini aja, nggak apa-apa. Nggak usah. Nanti pas sudah mulai mau diambil, mau ditaruh di netpot, barulah di toel-toel. Nah ini bisa 2 atau 3 atau 1 juga nggak apa-apa. Kalau pengen manis kan, kalau 1 itu lebih indah. Kalau bayam nggak apa-apa, diisi agak banyakan, karena biar dia berebut sendiri mana yang hidup mana yang enggak. Ya bisa. Nah kalau yang seledri, seledri. Ini udah ganti nama ya. Selada keriting ini 1 lubang cukup 1 aja. Nah cara naruhnya itu bisa menggunakan pinset, tapi kalau nggak ada pinset pakai tusuk gigi, dibasahin aja kepalanya, dibasahin, disenggolkan, taruh, basahin, senggolkan, taruh, itu ya. Oke, nah ini setelah semua ditaruh, semua lubang diisi benih, terus dibasahin. Dibasahinnya bisa disiram biasa, pakai semprotan bisa, dari samping juga bisa, langsung dituang air, karena kan ini sifatnya porus ya, sifatnya ada kapilaritas ya, dia nanti akan otomatis basah-basah sendiri. Yang penting dikasih air sembarang, pokoknya dijaga supaya tetap basah. Nah setelah diisi semua, supaya hasil penyemaiannya cepat dan nggak sering-sering kering, ini diumpetin. Tujuannya bukan biar nggak diambil tikus ya, tapi biar nggak kena sinar matahari. Bisa ditutup kain, bisa dimasukkan di bawah kolong atau di mana. Kalau saya bahkan di bawah TV umpetin gitu. Nah itu biar nggak kena sinar matahari. Karena kalau sinar matahari kena, nanti gampang menguap. Biar dia tetap lembab. Nah setiap pagi dicek ya, dielus-elus. Kalau dia sudah mulai kering, ya ditambahin air lagi, dicipratin boleh, diapain. Yang penting dipastikan selalu lembab. Berapa lama di sini? Nah, di semai ini kalau untuk makhluk-makhluk yang sangat ramah dengan para hidroponikers, ini paling antara 1-2 hari sudah keluar kecambahnya. Sudah mulai nongol punggungnya. Nah, pada saat hari pertama biasanya baru mulai nongol, hari kedua dia sudah mulai memecah bijinya ini menjadi keluar daun istilahnya daun palsu sebenarnya itu. Jadi belum daun beneran, tapi dia sebenarnya daun yang berasal dari benih yang memecah. Nah, pada saat dia sudah mulai memecah daunnya, saat itulah dia harus dikenalkan dengan yang namanya sinar matahari. Nah, barulah ini dikeluarkan. Bisa ditaruh di sini, taruh di mana aja silahkan. Nah, bisa dipahami karena sekarang sudah mulai kena sinar matahari, harus rajin-rajin dielus-elus. Oh, nggak langsung? Oh, belum. Nanti belum kuat karena kan dia di dalam. Jadi belum, masih gitu, hanya baru dikenakan sinar matahari biar dia keluar daun aslinya. Biasanya daun yang tumbuh setelah daun yang dari membelah tadi. Nah, atau setidaknya paling 5-7 hari lah. Jadi 5 hari sejak mulai dimasukkan. Jadi seminggu barulah dia layak untuk dipindahkan ke lubang-lubang itu. Lubang yang sudah siap itu. Nah tinggal di toel. Biasanya akarnya itu sudah ke tetangga, sudah masuk ke sana-sana. Nah itu nggak apa-apa. Pelan-pelan saja cabut, taruh di masing-masing lubang netpot. Itu untuk proses pemindahannya. Ya, untuk ini. Nah sekarang makhluk yang lainnya. Ini adalah pupuk namanya. Ini pupuk juga pupuk idolanya para hidroponikers, yaitu pupuk AB Mix. Ini sudah masuk dalam paket juga. Nah, namanya pupuk AB Mix berarti di sini ada pupuk yang masuk kategori A, ada yang B. Nah, ini adalah baru pupuknya. Nah, sebelum dipergunakan harus dibuat pekatannya dulu. Nah, yang perlu disiapkan hanya 2 botol bekas air mineral aja, yang ukuran 650 ml lah. Itu. Nah, untuk setiap pak baik A atau B masing-masing itu dicampurkan dengan air 500 ml. Dicampur biasa aja, nggak apa-apa. Jadi disiapin air dalam botol itu 500 ml. Ini sudah ada, dapat juga
gelas takarnya. Ya, kemudian tinggal dicampurkan. Ini di dalamnya juga sudah ada pewarnanya. Jadi tinggal campurkan. Nanti kalau ada plastik kecil, ada yang warna hijau, yang satu plastik kecil ada yang warnanya kemerahan ungu. Itu memang untuk mencampur, untuk membedakan. Sebenarnya nggak ada fungsinya juga, mau warnanya apa aja, cuma beda. Biasanya satunya A, satunya B. Itu jadilah pekatan. Berarti ada 2 botol ini hasilnya. Berapa banyak ambil? Kenapa? Ini semuanya. Semua. Jadi semua ini satu pak ini jadi dicampur dengan 500 ml. Ini baru pekatannya loh ya. Belum diaplikasi, baru untuk disimpan dalam bentuk 2 pekatan. Oke. Ini yang untuk pekatan ya. Nah, sekarang mau dipakai untuk ngasih nutrisi. Nah, perbandingannya pekatan tadi itu untuk 1 liter air, 1 liter air itu masing-masing cukup 5 ml saja. Makanya ini sebenarnya total adalah untuk 100 liter air. Ya, betul 100 liter air maksud gitu. Jadi 2 ini nanti akan menghasilkan 100 liter air yang sudah bernutrisi. Nah, box itu volumenya 40 liter, dipotong ketinggian pipa itu kira-kira isinya 35 ml lah. Artinya masing-masing nanti perlu sekitar 15 ml. 150 ya. 150 ml ya. Jadi kalau mau dicampur dengan air di situ tinggal dicampurkan kira-kira sekitar 100 ml maksimal itu ya, untuk dicampurkan ke air yang akan digunakan untuk nyiram tadi. Paham ya? Jadi pekatan dulu, setelah pekatan barulah untuk dicampurkan ke air. Nah, untuk mengukur perbandingan 5 ml itu biasanya saya gunakan ya tutup botolnya saja. Setengah tutup botolnya sudah cukup banget. Dan itu juga nggak selalu harus seperti itu. Kalau untuk tanaman ini ya, ini sangat tidak sensitif dengan pupuk 3 jenis itu. Jadi misalkan nutrisinya berkurang karena kehujanan dan segala macam, itu nggak terlalu masalah. Tapi kalau pas kebetulan ada orang di rumah, nah kita lihat dulu di sini, nggak apa-apa. Air yang berpanas-panas. Nanti kan airnya akan dari sini. Ini silahkan mau diisi dulu sampai kira-kira pas di bawahnya, ke atas pipa ini ya. Di bawah ini, kemudian dituangin tadi. Kira-kira kalau untuk campuran ini ya sekitar 150 ml masing-masing ya, 150 ml dicampurkan aja, diaduk pakai pengaduk apapun silahkan. Nah, kalau misalkan mau menyalakan pompa ini untuk mengisi, dipastikan airnya itu posisi pompa terendam ya, syukur-syukur di bawahnya pipa ini untuk dinyalakan. Tandanya kalau semua sudah terisi, ya berarti airnya sudah keluar lagi dari sini. Berarti itu seluruh bagian permukaan sudah ada airnya. Nah, pada saat air sudah mulai keluar, bisa dimatikan lagi pompanya. Paling cukup 2 hari sekali lah, karena ini sudah ada air yang tersisa di sini untuk pupuk. Nah, permasalahannya kalau yang tidak menggunakan penutup, kehujanan biasanya terjadi kan akhirnya air yang mengandung nutrisi tadi itu kan jadi kecampur air biasa, jadi berkurang nutrisinya. Nah, memang kalau di sini tidak bisa dihindari, tapi kalau yang dipompa di sini, ini saya sudah menyediakan space. Barang siapa ada di rumah, ini bisa tinggal didorong aja. Sudah. Yang airnya yang dari sana, air hujan nggak akan masuk. Atau bisa ke sana kemana, pokoknya di sini kan sudah. Dia biar aja kalau ada air hujan, ya dia biar keluar. Jadi tidak mengganggu yang ada di dalam box ini. Nah, pada saat sudah hujan ya tinggal dimasukkan. Ya. Hati-hati, ini biasanya kalau misalnya ada lepas pas tinggal didorong-dorong, nggak ada masalah. Ini ringan aja. Ini nggak ada masalah. Isi. Yang terpenting setiap mau menyalakan pompa air selalu dicek airnya cukup enggak. Karena biasanya diisi berkurang lama-lama kan pompanya yang bahaya. Kalau airnya itu sampai tidak merendam pompanya nanti yang cepat rusak. Oke. Nah, kira-kira kalau untuk usia panen, kalau untuk kangkung sekitar 1 bulan sudah bisa panen. Ada yang mau tanyakan, Bu? Jelas sudah. Jelas ya, nanti tinggal di prakteknya. Saya akan pantau sampai 1 minggu depan. Siap. Oke? Oke. Thank you. Ini salah satu customer kami. Kalau belum jelas silahkan komunikasi lagi dengan Om Dans di Rumah Dans.